Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, silahkan kalau yang mau konsultasi private Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Oke, sekarang saya akan ambil 12 kartu untuk melihat setiap zodiaknya hokinya seperti apa di hari ini. Ini adalah Aquarius, kemudian saya ambil yang ini Pisces, kemudian Aries, lalu Taurus, dan ini Gemini, lalu Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, kemudian Capricornus. Siap. Kita mulai. Yang pertama Aquarius. The European, pendeta, terberkati. Semoga hari ini message spiritualnya membuat Anda semakin tenang, bersabar, berserah dan berserah diri kepada Sang Pencipta, tapi ikhtiarnya tetap berjuang agar mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Situasi apapun Anda yakin segala sesuatu akan bisa diatasi asal penuh keyakinan dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan untuk mendapatkan jawaban, jalan keluar, penyelesaian dari setiap persoalan yang ada. Nah, untuk asmara, kalau ini juga gambaran juga sosok yang pandai bersyukur, jadi apapun yang ada di hari ini dijalani, dilakukan dengan penuh kesabaran dan rasa syukur atas apapun yang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Untuk asmara berpasangan, berpegang teguh kepada komitmen cinta, ikrar cinta, dan yakin bahwa apa yang dijalani sudah menjadi keyakinan bahwa harus saling menyayangi dan memegang teguh komitmen cinta tersebut ya. Untuk asmara lajang, kalau terpikir untuk tetap menjalankan proses pendekatan karena dia buat Anda orang yang paling tepat, yang cocok, coba dijalaninya harus smooth ya, supaya dia menemukan keyakinan juga bahwa Anda lah yang terbaik. Yang memilih tetap sendiri menghadapi situasi saat ini, Anda lebih banyak terus memproteksi diri dan berusaha untuk menjadikan setiap kegiatan adalah proses mengisi waktu untuk menjadikan setiap waktu Anda itu berkualitas, dan juga bersyukur bahwa Anda selalu berada dalam lindungan Tuhan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana Anda memproteksi diri ya. Cegah penyebaran COVID-19, jangan sampai ada yang terpapar. Salah satunya tetap di rumah, work from home, jaga jarak, social distancing, physical distancing ya. Berikutnya adalah Pisces, temperance, keseimbangan, kesempurnaan, kesederhanaan, kemudahan. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan hari ini dibuat mudah, dibuat ringan, tanpa beban ya. Jadi 2 piala dituangkan oleh malaikat seperti menyelaraskan kehidupan, menyeimbangkan kehidupan, jadi nggak ada yang dibuat tegang ataupun dibuat stres ya. Kemudian unsur spiritualnya begitu kuat. Di sini intuisi Anda bermain bahwa segala sesuatu akan berhasil, akan lancar dan sukses asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kewaspadaan ya. Untuk asmara berpasangan, ini adalah simbol di mana Pisces berusaha menjaga hati, menjaga keselarasan cinta, menjaga komitmen cinta. Kalau ada yang bergelombang, coba ditenangkan. Kalau ada yang bergemuruh, coba diredamkan ya. Dan mudah-mudahan Anda dan pasangan dalam keadaan damai dan bahagia. Untuk asmara lajang, kalau setrumannya makin kuat dalam proses pendekatan, keep kontak Anda jalannya lancar. Semoga ini isyarat bahwa Anda dengan dia mulai banyak kecocokan. Yang memilih tetap sendiri, kegiatan apapun buat Anda nggak mau dibikin ribet. Kalau memang masih social distancing, ya sudah, banyak hal yang harus Anda rem, Anda sederhanakan.
Yang penting setiap yang dilakukan bisa diselesaikan, yang dikerjakan bisa dituntaskan, dan menjaga jarak itu paling penting. Yang sekarang adalah bagaimana dalam keterbatasan ini Anda bisa tetap menjalankan kehidupan, memenuhi kebutuhan, melakukan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau usaha, tapi semua mengarahkan bagaimana mengerahkan kecerdasan, kemudian strategi gitu ya, cari cara supaya tetap punya jalan mendapatkan income atau pemasukan agar persoalan dalam kehidupan yang berkaitan dengan finansial bisa teratasi. Berikutnya Aries, strength, kekuatan, spiritual lagi. Ini 3 kartu spiritual ya. Ini berkaitan juga dengan kekuatan batin. Anda harus yakin, harus kuat, harus mampu menghadapi setiap hal yang ada dalam kehidupan. Dan situasi yang sekarang ini membuat Anda kayak terbelenggu, mulai merasa nggak nyaman, mulai merasa adanya pembatasan ruang gerak. Nah, Anda harus tetap kuat, punya kekuatan yang datang dalam diri Anda, karena ini bagian dari perjuangan bersama, bahwa kita akan menghadapi bersama, kita bisa melewatinya bersama, dan insya Allah kalau semuanya sudah reda, sudah berlalu, kita bisa aktif lagi, dan kekuatan yang ada dalam diri Anda menjadi pemandu dalam kehidupan supaya tetap strong ya, tetap kuat, tetap struggle, dan bisa menghadapi hal-hal yang mungkin buat orang lain berat tapi buat Anda ringan. Untuk asmara berpasangan, bersyukurlah jika kondisi perasaan cinta Anda dan pasangan makin kuat, dan ini yang tetap harus dipertahankan atau diperjuangkan. Untuk asmara lajang, beberapa hal yang menjadi pemikiran saat ini adalah Anda merasa harus menemukan orang yang betul-betul menerima segala kekurangan maupun kelebihan Anda, dan ini merupakan jalan untuk menemukan jodohnya. Nah, kalau memang selama ini ada seseorang yang terus keep in touch dengan Anda, keep kontak sekarang ini gitu ya, Anda harus jaga dengan baik. Siapa tahu memang dia adalah sosok belahan jiwa Anda yang sudah lama terpisahkan dan saat ini seperti menemukan jalurnya atau jalannya untuk bisa menyatu gitu ya. Yang memilih tetap sendiri, kekuatan dalam diri Anda adalah bagian dari pendorong semangat hidup agar bisa melewati segala hal yang menjadi kendala, segala hal yang menjadi PR kehidupan, dan mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikannya satu persatu dan menunjukkan diri Anda memang sosok yang kuat secara lahir maupun batin ya. Berikutnya adalah Taurus, 4 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat hijrah berubah. Ini adalah 4 tongkat ini gambaran di mana ada satu keinginan yang kuat untuk menjadikan pola hidupnya berubah, jadi lebih tenang, jadi lebih stabil, punya semangat, dan keinginan untuk menjadikan hidup punya nilai, punya makna, punya arti, dan semakin baik gitu ya, semakin meningkat kualitasnya. Untuk asmara berpasangan, ini adalah gambaran di mana Anda dan pasangan dalam keadaan tenang, tentram, damai, bahagia, saling melengkapi, saling mencintai. Hindari pikiran negatif, hindari hal-hal yang membuat pasangan marah atau kesal, tapi ciptakan suasana yang stabil, tenang, tentram, dan selalu diliputi suasana sukacita ya. Dan untuk asmara lajang, beberapa hal yang menjadi pertimbangan Anda saat ini adalah menyenangkan ketika menemukan seseorang yang sama energinya, punya chemistry, visi misinya searah gitu ya, sehingga Anda makin merasa adanya kecocokan ketika berkomunikasi dengan seseorang yang saat ini sedang Anda dekati. Dijaga, mudah-mudahan ini adalah isyarat bahwa Anda dengan dia punya kesamaan yang banyak dan siapa tahu bisa berjodoh ya. Yang memilih tetap sendiri, gaya hidup yang berubah ternyata membuat Anda merasa jauh lebih tenang, stabil, secara finansial bisa terkendali, tidak boros, dan punya strategi kehidupan ke depan. Oh, ternyata ada banyak hal yang bisa diperbaiki, bisa memenuhi sesuatu yang selama ini menurut Anda mungkin sulit, tapi ternyata lebih mudah ketika sudah bisa dijalankan. Salah satunya adalah berhemat ya, social distancing atau di rumah saja ternyata mengubah pola hidup, mengubah gaya hidup, dan juga membuat Anda punya cara untuk bisa membuat kondisi jauh lebih baik ya. Oke, yang berikutnya adalah Gemini. Habis 4 tongkat, 5 tongkat. Tapi kalau 5 tongkat ini kayak
perang batin gitu ya. Mungkin Anda mulai nggak nyaman, mulai nggak betah, banyak sekali yang mau dikerjakan, banyak sekali yang mau dilakukan. Tapi semuanya bersinggungan dengan aturan yang masih diketatkan. Bahkan kalau di Jakarta situasi seperti pembatasan ruang gerak kita, nggak boleh pergi, kendaraan juga dibatasi, PSBB gitu ya. Ini sebetulnya tujuannya baik, jadi nggak usah merasa kayak terbelenggu atau tersiksa. Kita harus support, harus dukung apa yang saat ini sedang diterapkan. Tujuannya apa? Supaya wabah ini segera berlalu, supaya hal-hal yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir itu segera sirna dan kita bisa normal lagi hidupnya, bergiat lagi, berkumpul lagi, berorganisasi lagi tanpa adanya ketakutan tentang sesuatu yang tidak terlihat gitu, yang tak kasat mata, tapi betul-betul membuat kita cemas dan bisa dibilang kengerian yang kita tidak tahu dalam wujud yang seperti apa yang membuat kita takut gitu ya. Jadi kalau saat ini Anda sedang mengalami sebuah problem pun harus tenang, jangan emosian, jangan menimbulkan kegaduhan, jangan menimbulkan kecemasan. Kalaupun memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan dari sudut pandang yang bijak, bukan karena emosi, bukan karena keinginan yang membuat Anda seperti memaksakan kehendak ya. Harus tenang, sabar, dan yakin bahwa ada jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Anda juga harus bisa mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang selama ini berkomunikasi dengan Anda untuk bisa tahu jawabannya, untuk tahu cara penyelesaiannya, untuk menemukan jalan keluarnya ya. Untuk asmara berpasangan, ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, perbedaan jalan pikiran, Anda jangan sampai menimbulkan satu pertengkaran yang hebat. Justru redam emosinya, redam ketidaknyamanannya, redam sesuatu yang membuat Anda jadi kelihatan banget galaunya. Nah, dengan cara menenangkan diri itu, Anda jauh lebih tahu apa yang akan dikerjakan atau dilakukan supaya situasi ini bisa segera berlalu dan Anda dengan pasangan tidak ada lagi yang bikin perasaan tuh pengen marah atau kesal atau jadi nggak nyaman. Ini yang harus disingkirkan. Yang dimunculkan tuh harusnya merasa bergairah, bersemangat, tersupport, makin kuat rasa cintanya. Itu yang harus dikedepankan ya. Untuk asmara lajang, kalau sekarang masih belum yakin, banyak sekali pertentangan di hati tentang seseorang yang menurut Anda sudah sering komunikasi, sudah cukup dekat, tapi Anda belum juga merasa srek, ya jangan dipaksakan. Kasih jangka waktu lagi sampai Anda merasa yakin apakah betul dia orangnya atau ternyata hanya cocok untuk teman saja. Jangan sampai menimbulkan penyesalan di belakang hari. Jadi butuh pertimbangan yang betul-betul matang ya. Yang memilih tetap sendiri, saat ini memang banyak hal yang ingin Anda kerjakan, yang ingin Anda selesaikan, tapi Anda butuh komunikasi dengan beberapa pihak yang terkendala dengan pembatasan ini ya, social distancing ini. Tapi Anda harus punya cara, harus bisa mengatasi situasi ini. Coba cari hal-hal yang mempermudah komunikasi Anda dengan semua pihak. Kan sekarang sudah canggih ya, sudah bisa bisa dilakukan sesuatu yang akan membuat Anda merasa ternyata nggak terkendala kok, walaupun misalnya work from home, atau Anda harus piket, atau Anda memang bekerja di pelayanan publik yang membutuhkan stamina yang kuat. Tetap ya, pakai masker, kemudian sarung tangan, kalau Anda pakai harus memegang benda gitu ya. Ini nggak lain adalah untuk memproteksi diri supaya Anda tidak terpapar virus COVID-19 yang masih terus kita dihimbau kalau memang tidak ada keperluan lebih baik di rumah saja. Bantu para medis yang saat ini kerepotan ya menangani pasien-pasien COVID-19, dan kita jangan menambah kerepotan lagi. Tetap di rumah kalau nggak ada keperluan, jaga diri, jaga keluarga ya. Semoga wabah ini segera berlalu ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. As tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Anda sangat optimis dan yakin bahwa semua yang Anda lakukan saat ini tetap bisa melanjutkan
hal-hal yang selama ini sudah berlangsung, ya pekerjaan atau usaha, karena menurut Anda selalu ada jalan ketika kita mau berikhtiar, mau berusaha, dan selalu ada hal-hal yang membuat kita dalam keterdesakan malah jauh lebih kreatif. Dan Anda meyakini bahwa Tuhan memberikan kita akal pikiran untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan, ya. Untuk asmara berpasangan, pegang teguh komitmen cinta. Jangan sampai ada lubang-lubang hati yang membuat ada yang main hati, main mata gitu ya. Di sini menunjukkan bahwa Anda berusaha menjaga ikrar cinta, komitmen cinta Anda dengan orang yang Anda kasihi. Untuk asmara lajang, kalau sudah ada yang setrumanya kuat, ya sudah, fokus dulu. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan ya. Pastikan dan tunjukkan bahwa Anda kalau sudah dekat itu serius, nggak mau membagi, nggak mau cuci mata gitu, karena niat Anda memang ingin menemukan soulmate-nya ya. Yang memilih tetap sendiri saat ini buat Anda yang terpenting adalah bisa menjadi kebanggaan orang tua, bisa tetap menjalankan proses kerja atau usaha, dan ingin tetap menapaki anak tangga menuju kesuksesan hidup Anda. Jadi buat Anda, tantangan, halangan yang ada justru bagian dari ujian untuk menguji ketangkasan, kekuatan dan ketangguhan Anda dalam membangun kehidupan, dalam membangun kesejahteraan dan membangun sebuah masa depan yang cemerlang. Berikutnya adalah Leo. Ini ada 7 koin. Elemen tanah berkaitan dengan materi. Anda seperti sedang menunggu sebuah peluang, sebuah kesempatan yang bisa menjadi jalan keluar atas beban-beban kehidupan. Mungkin yang didominasi saat ini adalah pikiran soal keuangan, soal bisnis, soal pekerjaan, soal usaha, soal pemasukan. Nah, Anda harus bisa mencari jalan keluarnya, harus bisa menemukan jawabannya, karena peluang itu nggak bisa cuma dilihatin, tapi harus diikhtiarkan, harus terus diusahakan dan sekeras mungkin usahanya, karena semakin kita berusaha mencari info, mencari jalan keluar, akan mendapatkan jawaban atau jalan yang terbaik agar yang saat ini diharapkan atau diinginkan bisa terrealisasi atau terwujud, minimal mengurangi beban yang ada dalam kehidupan Anda, misalnya berkaitan dengan masalah keuangan atau masalah usaha ya. Asmara berpasangan, dalam menjalin sebuah hubungan kita juga harus lebih proaktif, artinya kita harus lebih punya inisiatif menunjukkan perhatian dan kasih sayang dengan pasangan, bukan cuma nunggu pengen diperhatikan, pengennya dimanja, pengennya dispesialkan, nggak gitu. Harus take and give, harus saling sayang, saling peduli, saling cinta, saling menjaga gitu. Yang penting kita memang dari awal membangun sesuatu itu sungguh-sungguh tulus, bukan karena apanya atau ada apanya gitu ya, bukan karena ada sesuatu yang Anda ingin dapatkan dari dia, apalagi misalnya dengan menggunting dalam lipatan. Oh jangan ya, jangan sampai hal itu terjadi. Yakinlah bahwa sekarang Anda membangun sesuatu berdasarkan jalan yang lurus ya, jalan yang benar. Memang saling mencintai dan mengasihi. Maka ketika membangun satu hubungan, jangan sampai Anda jadi orang yang pasif, harus sama-sama aktif atau proaktif. Dia mempedulikan Anda juga harus peduli. Dia menyayangi Anda juga harus sayang gitu ya. Seperti di sini kan kayak orang nunggu aja ya, ada koin 7. Padahal ini peluang untuk membuat hubungan itu hidup, segar, bersemangat. Nah, Anda harus tunjukkan itu sehingga pasangan akan merasa betapa bersyukurnya, betapa bangganya dia memiliki Anda. Harus dimunculkan seperti itu. Nah, untuk asmara lajang, saat ini Anda merasa banyak lajang yang dekat dengan Anda, tapi entah kenapa belum ada yang serak. Ya udah, jangan dipaksakan. Tunggu saja, lewati saja prosesnya sampai Anda sendiri merasakan ada desiran antara Anda dengan seseorang. Yang memilih tetap sendiri bagaimana Mbak Endang? Iya, sekarang yang Anda pikirkan adalah bagaimana mendapatkan income tambahan, menjadi struggle di kondisi yang seperti sekarang ini, tetap bisa membantu orang tua untuk melanjutkan apa yang ingin dia lakukan atau yang ingin dikerjakan, sehingga Anda ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan nggak salah gitu. Ya udah, berarti Anda harus lebih kreatif, lebih proaktif, jemput apa yang
menjadi peluang untuk dikerjakan, bukan ditungguin ya. Apalagi kalau sekarang kita harus mandiri. Kalau work from home kan kita jadi lebih mandiri, nggak ada rekan kerja di sebelah kita, semua kita lakukan, dan laporan yang diberikan ke atasan itu berdasarkan kesadaran, dibebaskan bekerja di rumah, tapi kan tetap misalnya kita video call, kita kirim email, reportnya berjalan. Nah, tanggung jawab itulah yang akan menjadi salah satu hal yang mestinya diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh supaya bukan cuma numpuk tapi bergerak, berputar dan menghasilkan ya. Berikutnya adalah Virgo. 6 tongkat elemen api berkaitan dengan semangat adalah simbol di mana ada sesuatu yang membuat Anda tetap optimis di situasi sekarang ini. Segala sesuatu tuh harus dikerjakan, digerakkan supaya nggak stagnan, dan Anda bagian dari salah satu orang yang memberikan semangat, memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang saat ini tetap terus menjalankan kegiatannya, dan Anda sendiri menunjukkan bahwa Anda juga nggak tinggal diam. Anda tetap melakukan tugas dan fungsi Anda dalam keseharian, dalam tugas yang dikerjakan, dan selalu membuktikan bahwa yang Anda kerjakan itu menghasilkan, nggak sia-sia, dan memberi semangat, influence yang positif kepada yang lainnya. Kemudian untuk asmara berpasangan, ada beberapa hal yang selalu ingin Anda wujudkan, yang ingin Anda sampaikan pada pasangan, bahwa Anda selalu peduli, selalu ingin menciptakan suasana yang hangat, suasana yang mesra. Tapi ingat, harus betul-betul datang dari hati, dan jangan sampai ada ruang kosong yang membuat Anda jadi tergoda memanfaatkan keisengan itu. Misalnya jangan ada yang memunculkan anggapan bahwa ternyata Anda nggak setia, Anda main hati, Anda main mata, Anda main telepon. Jangan ya. Tunjukkan bahwa Anda bisa menjaga yang namanya komitmen cinta. Itu penting sekali. Karena kalau saya ingatkan gitu beberapa klien yang merasa bahwa ternyata pasangan saya yang Virgo suka selingkuh, Mbak Endang. Ya nggak semua Virgo dong. Nanti semua Aquarius, nggak, kalau ada yang Aquarius selingkuh, semua Aquarius selingkuh. Pisces ada yang selingkuh, semua Pisces selingkuh. Nggak gitu juga kali. Itu kembali kepada pribadinya. Karena pada dasarnya setiap orang yang didasari pondasi cinta yang kuat, godaan seperti apapun dia nggak akan mendua, mentiga, mengempat. Dia akan fokus dan berjuang untuk mempertahankan apa yang diyakini bahwa itu adalah cinta sejatinya, gitu ya. Maka buat Virgo, perjuangkan apa yang saat ini berjalan antara Anda dan pasangan dengan warna cinta yang selalu membuat Anda berdua bahagia ya. Nah, untuk asmara lajang, ketika Anda menemukan seseorang yang membuat hidup Anda jadi semangat, seseorang yang selalu membuat Anda ingin banyak bercerita, sepertinya isyarat bahwa Anda dengan dia menemukan banyak kecocokan. Semoga bisa terus berlanjut ya. Yang memilih tetap sendiri, beberapa hal yang sudah diikhtiarkan beberapa waktu lalu, walaupun sekarang ruang geraknya dibatasi, tapi Anda yakin kalau terus diikhtiarkan, diusahakan, ini tinggal menunggu pintunya kebuka aja. Artinya kalau masalah wabah ini sudah selesai, sudah tuntas, Anda tinggal melompat jauh untuk melanjutkan apa yang saat ini sedang digarap, karena sudah berjalan sebelumnya gitu ya. Dan Anda selalu ingin menyampaikan hal-hal yang menggembirakan untuk orang tua, buat orang yang selalu mensupport Anda, orang yang bekerja sama dalam satu tim gitu ya. Jadi sekarang yang sedang Anda upayakan adalah bagaimana bergerak atau berjalan terus usaha atau pekerjaan yang sedang Anda tekuni. Berikutnya adalah Libra. 9 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Ini ibaratnya seorang perempuan dewasa menyendiri tapi menghasilkan, dan dia punya kemampuan, artinya dia punya bobot spiritual yang cukup bagus, dan di belakangnya ada panen buah anggur. Dalam suasana tenang ini ternyata Anda punya banyak sekali ide-ide cemerlang, tetap bergerak dalam ketenangan, dalam kesunyian. Anda tetap mengerjakan tugas tanggung jawabnya, dan Anda memang bisa diandalkan karena dalam ketenangan, dalam kesunyian, dalam kesendirian tetap produktif. Dan itu yang paling penting. Lakukan segala sesuatu yang menurut Anda ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Anda orang yang tidak bisa diam. Walaupun terbatas, tapi ternyata
Anda punya cara untuk tetap produktif, tetap menghasilkan, tetap bisa diandalkan gitu ya. Nah, untuk asmara berpasangan, pastikan bahwa Anda mampu menjaga suasana yang nyaman, suasana yang tenang, kualitas cinta, bobotnya cinta, bagaimana membangun satu hubungan yang diwarnai dengan energi bahagia, energi cinta gitu ya. Ini yang harus dipertahankan. Dan kalau ada masalah ya buru-buru diselesaikan gitu ya. Tapi kalau cinta yang ada antara Anda dengan pasangan harus terus dipupuk ya supaya makin solid. Nah, yang lajang, kalau sekarang ini yang Anda jaga, yang Anda rintis adalah kebersamaan dengan seseorang yang di-maintain ya komunikasinya, walaupun cuma sekedar chat, by phone, video call, menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan urusan usaha, bisnis, mengajak dia tentang membahas tentang urusan pekerjaan, mungkin ada kaitan dengan seseorang tersebut. Ada banyak cara yang membuat Anda tetap tenang, nggak kemana-mana dianya, tetap bisa diajak komunikasi, tetap bisa ditanyakan kegiatan dan aktivitasnya. Dan kayaknya perasaan yang seperti ini bisa menunjukkan bahwa Anda betul-betul makin kuat perasaannya. Nah, ini yang harus tetap dijaga supaya mengarah kepada keyakinan Anda dengan dia bisa menyatu. Tapi buat yang merasa belum ada siapapun, nggak ada kontak-kontakan sama siapapun, atau belum kepikiran pacar-pacaran atau punya pasangan, oke, sekarang yang Anda pikirkan adalah bagaimana punya income yang terus bertambah, bagaimana pekerjaannya makin meningkat, bagaimana karirnya bisa melesat, bagaimana bisnisnya bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Semoga apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda kerjakan bisa berhasil dan sukses. Anda bisa tetap membiayai kehidupan, baik untuk Anda ataupun orang tua, kemudian punya tabungan untuk masa depan ya. Berikutnya adalah Scorpio. Queen of Wands, Ratu Tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Ada unsur kucing hitam, unsur spiritual. Anda sepertinya berusaha tetap bisa tenang, walaupun udah nahan gitu, semangat pengen cus, tapi nggak boleh, masih dibatasi, social distancing, jaga jarak, work from home, apapun itu Anda harus patuh ya. Supaya apa? Wabahnya cepat berlalu dan Anda mendisiplinkan diri untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan rutin Anda, tetap membuat apa yang harusnya Anda kerjakan, dan bisa berinteraksi dengan orang-orang yang selama ini punya urusan dengan Anda, walaupun hanya sebatas chat, telepon, by video call atau by email ya. Untuk asmara berpasangan, menjaga komitmen cinta, menjaga ketenangan dalam hubungan, meredam amarah, meredam kecurigaan, kecemburuan. Ini salah satu cara agar Anda dan pasangan selalu dalam keadaan baik-baik saja hubungannya ya. Untuk asmara lajang, saat ini Anda mulai terpikir rasanya paling enak kalau menemukan seseorang yang betul-betul sudah dewasa, sudah matang secara kejiwaan, sehingga dalam obrolan itu langsung connect, nyambung, nggak ketemu orang yang kekanak-kanakan, yang ngabisin waktu, nggak nyambung dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau sekarang sudah sering komunikasi dengan seseorang yang kayaknya connect gitu ya, ngobrolnya nyambung, sudah dijaga ya. Jangan sampai ada hal-hal yang bikin dia nggak berkenan, back off, wah repot lagi nyari kalau buat yang klik gitu ya. Dijaga baik-baik, jangan sampai obrolannya itu bikin dia sebel atau bikin dia merasa bosan gitu ya. Harus punya topik-topik hangat yang bisa bikin dia betah ngobrol ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, Anda saat ini merasa bertanggung jawab penuh dengan apa yang menjadi kegiatan atau urusan kehidupan, sehingga yang dilakukan, yang dikerjakan harus bisa harus bisa memenuhi tugas tanggung jawab yang diserahkan. Kalau Anda bekerja, berarti kalau misalnya bekerja di posnya karena Anda pelayan publik gitu ya, bekerja di bidang jasa, pelayanan jasa gitu, Anda tetap harus proteksi diri, jangan sampai menganggap enteng ya.
Perlengkapan yang paling penting ya masker, kemudian sarung tangan kalau Anda interaksi dengan memegang benda atau apapun. Jangan lupa, kalau saya biasanya bawa hand sanitizer kecil gitu. Kalau darurat nggak ada tempat cuci tangan ya udah pakai hand sanitizer dulu. Nanti kalau udah ada tempat cuci tangan, baru cuci tangan yang bersih gitu ya. Dan yang pasti kalau tetap sibuk banget, Anda harus berikan waktu istirahat supaya stamina tetap terjaga. Jangan sampai ngedrop ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius, ini 8 pedang, maju salah mundur salah. Ini kayak betul-betul terikat, nggak bisa kemana-mana. Mungkin kebiasaan pergi gitu ya. Kalau orang bilang kayak belatung nangka, diung diung gitu. Nah di sini nih kayak Anda menyesali sesuatu, apa yang sudah terjadi atau yang sudah berlalu, kayak nyesel ya gitu. Atau mungkin ada hal yang harusnya Anda kerjakan kemarin tapi akhirnya sekarang belum bisa. Jadi menyesal, aduh kenapa nggak dari kemarin, kenapa nggak dari waktu itu gitu ya. Ya sudah, penyesalan kan nggak berguna. Sekarang pikirkan apa yang akan Anda perbuat ke depan. Yang penting bisa memperbaiki semuanya, nggak boleh gegabah ya. Karena 8 pedang ini kayak orang terikat, matanya tertutup, pedangnya di belakang 5, di depan 3. Jadi mau maju salah, mundur salah. Dan berdiri di tempat yang kayak kubangan. Wah pokoknya udah bikin kita mati berdiri bahannya gitu ya. Yang bisa membantu menemukan jawaban dari persoalan ini atau situasi yang sulit ini, kejernihan berpikir, ketenangan dalam merasa. Dengan tenang, dengan sikap yang ajak, Anda akan seperti mendapatkan pelita, cahaya, intuisi yang kuat yang bisa membimbing Anda menemukan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, kalau Anda saat ini bingung menyikapi kondisi hubungan dengan pasangan, jangan sampai melontarkan sesuatu yang membuat pasangan makin marah atau membuat hubungan jadi pabaliutan, jadi crowded, jadi makin kisruh ya. Anda harus tenang, sabar, dan kalaupun ada sesuatu yang membuat hati Anda sedih, membuat hati Anda kecewa, coba belajar untuk bisa meredamnya, bisa menyimpannya supaya tidak bergejolak, supaya tidak menimbulkan problem yang baru atau pertengkaran yang baru. Yakinlah kalau Anda bisa tenang, bisa meredam, bisa menstabilkan, kondisinya pelan-pelan akan tenang lagi, stabil lagi, kondusif lagi. Anda dan pasangan bisa berdamai lagi. Tapi kalau yang damai gimana Mbak Ina? Ya kalau yang lagi damai jangan cari gara-gara, jangan ada masalah, jangan sampai memicu persoalan ya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau sekarang bingung mau ngapa-ngapain, bingung mau kontak-kontakan susah, mau berkomunikasi juga susah, jadi kayak maju salah mundur salah, ya udah jangan terlalu banyak berharap. Tapi yang penting Anda bisa berkomunikasi dengan beberapa orang yang selama ini mungkin membuat Anda respect, membuat Anda tertarik. Yang apa-apa jaga saja komunikasinya, walaupun cuma sesekali, tapi setidaknya ada kabar, ada cerita, ada koneksi komunikasi. Jadi jangan sampai hilang seperti angin gitu. Jadi yang sekarang mungkin problem Anda lebih banyak daripada mikirin urusan cara mendekatinya, ya udah tenangkan dulu pikiran Anda dan perasaan Anda, jangan sampai bikin kepanikan ketika ngobrol dengan orang lain gitu. Nah yang memilih tetap sendiri, saat ini yang Anda cari adalah jalan keluar bagaimana menyelesaikan urusan kewajiban yang berkaitan dengan masalah finansial. Memang ini yang menjadi keluhan sebagian besar orang karena flow-nya ekonomi jadi melambat gitu ya. Kebutuhan tetap meningkat dan Anda merasa justru makin besar jumlah yang harus dibutuhkan untuk pembelanjaan karena lebih banyak di rumah, berarti banyak pengeluaran. Tapi kalau disadari, ongkos keluar rumahnya malah banyak bisa direm. Misalnya ongkos ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong cantik gitu ya, atau ongkos jalan-jalan, biaya bensin, biaya transportasi, itu kan bisa dialokasikan untuk pembiayaan kebutuhan untuk yang di rumah saja gitu. Jadi yakinlah dengan tenang, sabar, pasti akan ada jalan keluar dari problem-problem yang berkaitan dengan masalah keuangan yang dihadapi. Tapi kalau problemnya antar personal, ya Anda harus tenang,
jangan pancing, jangan picu emosinya dia lagi, sehingga kalau sama-sama tenang, sama-sama tahu cara menyelesaikan persoalan, insya Allah urusan Anda dengan seseorang bisa terselesaikan dengan damai dan terselesaikan dengan baik ya. Oke, berikutnya adalah Capricornus. As koin, Ace of Pentacles. Ini adalah gambaran di mana tangan dari langit menyodorkan koin besar untuk Anda yang memberi kesempatan Anda untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik, yang membawa berkah, yang membawa jalan keluar, yang memberikan solusi, yang menyelesaikan setiap urusan yang berkaitan dengan masalah finansial. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya hari ini untuk menyelesaikan urusan Anda dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, usaha, bisnis, finansial. Kalau lagi terbatas Mbak ruang, iya, dengan keterbatasan itu ruang geraknya Anda tetap pasti ketemu jalan keluar untuk bisa justru malah makin kreatif, makin punya kayak punya skema. Kalau bekerja dalam keterbatasan seperti ini, ide-idenya seperti apa ya, harus melakukan satu gerakan seperti apa ya, penyelesaiannya bagaimana ya, ini yang akan Anda temukan jawabnya ya. Untuk asmara berpasangan, support dan dukung dia untuk memberikan keyakinan bahwa Anda dengan dia akan bisa melakukan apapun yang terbaik untuk menjalankan visi misi kehidupan, membangun kehidupan yang bahagia ke depan, kehidupan yang sejahtera gitu ya, dan membahas segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan yang bisa terpenuhi. Karena kalau ketemu kendala kan kalau didiskusikan berdua jauh lebih enak ya, pasti menemukan jalan keluarnya, ada cara untuk menyelesaikannya. Jadi kalau berdua tuh jadi nggak panik gitu ya. Nah, kemudian untuk asmara lajang, dalam kondisi sekarang Anda nggak salah kok kalau tetap memberikan perhatian, ngajak ngobrol ya by phone, ngechat dia, menanyakan perkembangan kondisi situasi di tempat dia, dan tunjukkan niat baik Anda untuk terus fokus kepada apa yang belakangan pernah Anda diskusikan dengan dia. Misalnya punya rencana buka usaha, punya rencana bikin acara, punya rencana untuk pergi ke satu tempat. Itu kalau dilanjutkan bisa jadi obrolan yang menyenangkan. Yang penting Anda tahu bagaimana membuat dia merasa nyaman gitu ya. Nah, untuk asmara buat lajang yang memilih tetap sendiri, target Anda saat ini adalah bagaimana mendatangkan income untuk bisa memenuhi semua kebutuhan diri Anda, kebutuhan orang tua, kebutuhan usaha, atau kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan urusan kehidupan ya, tagihan, cicilan, urusan-urusan kewajiban dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, karena disitulah yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita kebanyakan untuk saat ini ya. Oke, dari 12 bintang yang dibacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang seret, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.